Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang uji kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak paket 2 dengan tema aplikasi pelaporan pengaduan masyarakat. Nah, mari kita lihat soalnya. Nah, ini adalah soalnya. Yang nomor 1 adalah kita dapat membuat aplikasi ini dengan basis desktop, web, atau perangkat bergerak. Nah, karena kita sudah sepakat bahwa kita akan membuat aplikasi ini nanti dalam bentuk atau dalam berbasis web. Nah, kemudian nomor 2 ini adalah fitur-fitur di mana nanti ada akun administrator, petugas, dan masyarakat. Namun sebelum kita membuat aplikasi webnya, maka pertama kalian harus membuat dulu yang namanya basis data. Nah, di soal ini sudah disediakan PDM atau Physical Data Model, di mana kalian harus mengikuti ini. Nah, cara membuatnya adalah yang pertama, jalankan sum-nya. Kita start dulu, kemudian MySQL juga di start dulu. Lalu kalian buka Google Chrome-nya. Nah, di Google Chrome ini silakan kalian akses localhost phpMyAdmin. Nah, kemudian di sini langkah yang pertama adalah buat database-nya atau buat basis datanya. Nah, maka klik baru. Nah, di sini kalian harus memberikan nama. Ambil contoh, kita beri nama DB pengaduan. Nah, ini sudah ada. Buat. Nah, ini adalah DB pengaduan. Nah, setelah itu silahkan buat sesuai dengan PDM yang ada tadi. Coba kita lihat. Nah, di soalnya ini terdiri dari 4 tabel. Tabel yang pertama adalah masyarakat, tabel kedua petugas, tabel ketiga pengaduan, tabel keempat adalah tanggapan. Nah, maka kita buat dulu yang tabel masyarakat. Ya, ini caranya adalah silakan buat tabel dengan nama masyarakat. Nah, kalian hitung di sini kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka setting di sini kolom menjadi 5. Klik kirim. Nah, maka sesuaikan. Jika di sini nick, maka di sini juga ditulis nick. Kemudian yang berikutnya adalah nama. Berikutnya adalah username. Berikutnya adalah password. Berikutnya adalah telepon atau telepon, itu ya singkatan. Kemudian kita perhatikan di sini nick itu memiliki tipe data atau menggunakan tipe data char 16. Maka kita cari di sini char 16 ke bawah. Nah, ini adalah char, panjangnya adalah 16. Kemudian nama varchar dengan panjang 35. Kemudian username varchar dengan panjang 25. Kemudian ada password dengan panjang 32. Varchar 32. Kemudian ada telepon varchar 13. Varchar 13. Nah, selanjutnya kalian perhatikan juga, karena di soal ini ada simbol kunci, ini menunjukkan bahwa nick itu adalah primary key. Maka fokus di nick, kita geser, kita ke ataskan sebentar. Kemudian di sini ada index, kalian pilih primary. Kemudian klik kirim. Nah, di sini karena nick ini tidak bersifat auto increment, karena ini nanti inputnya manual, maka AI-nya jangan dicentang. Cukup pilih index primary. Nah, setelah itu
klik simpan. Nah, tabel masyarakat sudah terbuat sama seperti soalnya. Kemudian kita akan buat di sebelah sini tabel petugas. Kembali lagi ke sini, DP pengaduan, buat tabel dengan nama petugas. Kemudian kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, klik kirim. Nah, lalu kalian ikuti juga seperti yang tadi, ID petugas, maka tulis di sini ID petugas. Kemudian nama petugas. Kemudian username. Kemudian password. Kemudian telepon atau singkatan. Kemudian level. Dulu tipe datanya. Jadi kita setting dulu tipe datanya. ID petugas integer sudah oke. Nama petugas varchar dengan panjang 35. Username varchar 25. Password varchar 32. Telepon varchar 13. Level enum. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kalian pilih atau kalian cari enum. Nah, ini ada di bawah enum. Nah, cara mengisinya agar sama dengan ini adalah petik 2, tulis admin, petik 2, koma, petik 2, petugas, petik 2. Nah, itu ya. Jadi perhatikan cara penulisannya, karena nanti kalau ini salah tidak bisa disimpan. Oke, kembali lagi ke atas seperti yang tadi. Karena di sini fokusnya adalah atau disimbolkan kunci di ID petugas, maka fokus di ID petugas kita geser naik. Nah, ini yang paling atas ya. ID petugas indeksnya diganti primary. Kirim. Nah, karena ID petugas ini nanti kita buat urut, ya Pak, kita kasih AI atau auto increment. Karena nanti kita nggak manual ini ID petugas, otomatis nambah sendiri. Maka kita geser ke bawah, klik simpan. Nah, ini untuk tabel petugas. Ya, pastikan sama ya. Ejaannya juga pastikan sama. Panjangnya, kemudian level, enum, admin petugas. Nah, selanjutnya untuk tabel ketiga yaitu tentang pengaduan. Kita buat pengaduan, kita geser sedikit. Kembali ke sini. Kemudian buat lagi tabel dengan nama pengaduan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kolom, kirim. Oke. Kemudian kita tulis ID pengaduan. Kemudian tanggal atau TGL pengaduan. Kemudian nick. Nah, ini penting, samakan dengan yang tadi. Kalau ejaannya di sini nick, maka di sini juga nick. Sini karakter panjang 16, sini karakter panjang 16. Jadi samakan persis ya. Nick. Kemudian isi underscore laporan. Ini juga penting, jadi jangan salah pakai tanda penghubung garis bawah. Kemudian status. Kita fokus dulu di tipe data integer. Tanggal pengaduan adalah date. Kemudian nick char 16, sini juga char 16. Kita cari char 16 ini. Char isi 16. Isi laporan teks. Status yang seperti yang tadi, enum. Scroll ke bawah, ini ketemu enum.
Kemudian seperti yang tadi juga, petik, proses, petik, koma, petik, selesai, petik. Nah, fokus lagi di sini. ID pengaduan, simbolnya kunci. Loh, ini kok juga kunci? Ya, cuma nanti ini namanya foreign key atau unique. Nanti aja, ini tidak terlalu fokus dengan ini. Kita fokus dulu dengan yang ini, simbol kunci di ID pengaduan. Maka kita setting dulu di ID pengaduan, kita geser, naik, indeksnya kita kasih primary, kirim. Kemudian karena pengaduan juga nanti kita buat otomatis, ID-nya kita kasih AI. Ya, selesai, kemudian kita simpan. Nah, ini adalah tabel pengaduan. Kemudian yang terakhir adalah tabel tanggapan. Kita buat lagi. Nama tabelnya adalah tanggapan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kirim. Lalu kita buat ID tanggapan, kemudian ID pengaduan. Ingat, samakan persis karena di sini ada ID pengaduan. Saya kecilkan. Di sini juga ada ID pengaduan. Maka ini ejaan tipe data harus sama persis. Nah, kita lanjutkan dulu. Tanggal pengaduan, kemudian tanggapan, kemudian ID petugas, Begitu juga yang ini, ID petugas integer, ID petugas integer. Ini harus sama persis ejaannya, tipe data juga harus sama. Kita mulai dulu dari tanggapan integer, oke. ID pengaduan integer, tanggapan date, kita ganti date dulu. Kemudian tanggapan kita kasih teks, kemudian ID petugas integer, selesai. Nah, ini sama seperti tadi, kita fokus gambar kunci, maka ini adalah primary, kita geser. Nah, ini kita ganti primary, kirim. Kemudian karena tanggapan juga sama, nanti otomatis nomor urutnya, maka kita kasih AI. Kemudian kita simpan. Nah, ini sudah jadi. Kalau diperhatikan, ini sudah jadi 1, 2, 3, dan 4, sama persis dengan soalnya 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita akan buat relasi. Nah, langkah membuat relasi, kita fokus dulu satu-satu. Jadi yang pertama kita fokus di tabel pengaduan. Di sini tadi ada nick, di sini ada nick, artinya ini adalah one to many ke sini. Maka kita buka dulu tabel pengaduan. Arahkan ke struktur. Nah, ini kecilkan aja dulu dikit. Nah, nick ini juga nick, nah, sama kan? Ini nick. Nah, karena nanti kita mau relasi, kita geser nicknya ini. Nah, ini kita geser ya ke sini biar kelihatan nick. Nick yang mana? Yang kolom ini kan? Nah, itu saya besarkan aja. Nick yang ini kita ganti atau kita klik lainnya atau more kalau di kalian, klik unique. Oke. Nah, ini bedanya. Kalau ini simbol kunci warna emas atau kuning atau gold ya, atau apapun itu. Kemudian yang ini warnanya adalah abu-abu. Ini yang nanti akan kita relasikan ke sini, nick yang masyarakat. Oke, kita lanjutkan ya.
Jadi begini, sekarang kita lanjutkan lagi di soal. Kemudian kita fokus lagi di tabel tanggapan. Ada ID pengaduan dan ID petugas yang harus kita ubah menjadi unik seperti yang tadi. Nanti kita masuk dulu tabel tanggapan. Kita kembali ke basis data, kita ke tanggapan, struktur. Nah ini ID pengaduan kita ganti menjadi unik. Oke. Nah bukan. Kemudian ada ID petugas nomor 5 kita ganti menjadi unik. Oke. Nah sudah abu-abu. Nah jika sudah seperti ini maka kita bisa melakukan relasi sesuai dengan soalnya. Kemudian klik basis data. Nah kemudian klik di sini lainnya atau more, klik designer. Nah ini kan tabelnya masih acak-acakan, kita tata jadi petugas, kemudian pengaduan saya taruh sebelah sini, tanggapan saya taruh sebelah sini, kemudian masyarakat saya taruh sebelah sini. Nah kemudian kalian simpan ya, caranya ini. Nah ini simpan halaman. Nah, misalkan adalah DP pengaduan, kirim. Nah, sudah ya, biar nanti ketika kamu buka ini lagi tabelnya tidak teracak-acak, biar tertata rapi. Nah kita mulai dari sini dulu, kita cek dulu soalnya ya. Nah ini kita cek dulu soalnya. Ini relasi dengan NIK di sini, masyarakat relasi dengan pengaduan, one to many. Maka dari sini nanti akan kita tarik ke sini. Nah perhatikan, kita pilih relasi, gambar ini, klik relasi. Nah, kita klik NIK, kemudian kita klik NIK yang sebelah sini, klik OK. Nah jadi relasi. Kemudian kita lihat lagi soalnya di sini, pengaduan dengan pengaduan yang ada di sini, ID pengaduan dengan ID pengaduan, dari tabel pengaduan ke tabel tanggapan. Lihat relasinya one to many. Maka kita kembali ke sini, kita klik relasi, kita klik pengaduan, kita klik ID pengaduan, klik OK. Tunggu, nah itu sudah jadi relasi. Kemudian kita lihat lagi soalnya, ID petugas di tabel petugas relasi dengan ID petugas yang ada di tanggapan. Nah maka kita akan coba lihat lagi di sini. Klik relasi, kemudian klik ID petugas, kemudian klik ID petugas yang ada di sini. Klik OK. Nah itu sudah jadi. Nah ini sudah jadi relasinya. Kalau kita samakan dengan soal, ini sudah sama. Nah, ini kita samakan relasinya. Nah ini one to many, one to many, one to many, one to many. Kemudian pengaduan juga sama, one to many, one to many. Nah seperti itulah cara membuat relasi tabel pada database pengaduan. Nah setelah itu nanti kita akan buat tampilan webnya, maka fokus dulu untuk mengerjakan ini dulu. Oke, terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.